Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fatima dengan NIM 1806555 dari kelompok 1. Sebagai pemateri pertama, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan dan 10 prinsip manajemen kelas. Mengelola kelas siswa adalah tindakan penyeimbangan yang bagus antara antusiasme dan pengendalian situasi. Idealnya, seorang guru akan merasa senang ketika siswanya dapat memahami setiap perkataan guru tersebut. Pada kenyataannya, bahwa dibutuhkan keterampilan dan pengelolaan yang baik untuk mencapai aktivitas yang antusias di kelas. Hal ini membutuhkan beberapa upaya, karena guru perlu tegas dan tidak mentolerir perilaku buruk. Namun, pada saat yang sama, guru perlu memuji siswa dan menginspirasi mereka untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Seorang guru mendapatkan kelebihan dari anak-anak jika guru dapat mengadakan perkumpulan sebagai suatu pendekatan yang dapat dilakukan guru setelah sepulang sekolah atau ketika makan siang. Mereka perlu melihat Anda sebagai seorang guru dari sudut pandang yang berbeda. Guru biasanya beradaptasi dengan rentang usia yang mereka ajar dengan sedikit mengubah nada suara dan ungkapan. Saran dalam buku ini perlu dibaca dengan mengingat hal ini. Anak-anak yang lebih kecil misalnya tidak merespon dengan baik nada suara yang keras karena mereka lebih cenderung menangis. Anak-anak yang lebih tua perlu diajak bicara dengan nada orang dewasa. Struktur dari bab berikutnya pada buku ini adalah bahwa masing-masing mengambil sudut pandang yang berbeda pada manajemen perilaku, serta memperluas beberapa prinsip dasar manajemen kelas. 10 prinsip manajemen perilaku. Yang pertama, menjadi pusat perhatian di kelas. Seorang guru harus terlihat percaya diri dan bertanggung jawab. Yang kedua, berikan banyak pujian dan dorongan. Yang ketiga, hindari berteriak dan mengomel, karena hal ini dapat membuat kelas menjadi tidak efektif, terutama pada anak-anak dengan usia yang sangat muda, karena mereka cenderung akan menangis. Yang keempat, hindari berargumen yang kemungkinan besar akan kalah. Yang kelima, selalu lihat pekerjaan dan sistem serta kebiasaan apapun yang terkait yang Anda harapkan dari kelas. Yang keenam, berikan pilihan kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, tetap jaga kondisi kelas agar kelas tetap di bawah kendali Anda sebagai seorang guru. Yang kedelapan, hindari terlalu waspada tentang insiden kecil, sehingga Anda menjadi represif dan menjadi guru yang tidak menghargai. Yang kesembilan, fokuskan perhatian pada tujuan positif dari sesi pengajaran Anda. Jika tidak, maka siswa akan menemukan cara untuk mengganggu. Yang ke-10, selalu gambarkan perilaku yang Anda inginkan daripada perilaku yang Anda coba hentikan. Nah, dari prinsip-prinsip manajemen tersebut, perlu diingat bahwa manajemen perilaku bukanlah tujuan itu sendiri. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Sebagai seorang guru, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang terjadi. 10 prinsip ini akan dijelaskan di seluruh buku ini. Tetapi, keberhasilannya bergantung pada kemampuan Anda untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dengan kelas Anda. Membuat kelas terasa istimewa dan memberi mereka rasa pencapaian itu akan membuat mereka tetap berada di pihak Anda dengan mayoritas bekerja sama. Seorang guru berada di kelas adalah untuk memajukan mereka dalam pembelajaran mereka di kelas. Di kelas, seorang guru dapat menciptakan budaya yang bercirikan ruang kelas kami dan kami sedang belajar. Hindari kelas saya dan Anda sedang belajar. Dan guru harus bertanggung jawab atas kelas tanpa mengabaikan pembelajaran sebagai aktivitas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dinda Sri Puspita dengan NIM 1802351 dari kelompok 1. Sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi tentang kunjungan pertama ke sekolah. Kunjungan pertama ke sekolah. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda pertama kali datang ke sekolah? Ketika Anda tiba di sekolah untuk pertama kalinya, anak-anak, siswa, atau peserta didik dengan sendirinya akan tumbuh rasa penasaran ingin tahu tentang Anda. Ini benar, betapapun seorang guru ini berpengalaman, atau ketika Anda sudah siap akan menjadi seorang guru yang telah mempersiapkan segalanya, tetap saja Anda harus belajar memahami apa yang harus Anda lakukan. Biasanya, ketika Anda sudah siap ingin tampil percaya diri, tetap saja akan merasakan hal yang sebaliknya atau berlawanan. Dalam artian, kita pasti akan merasa gugup dan nervous. Perasaan itu pasti akan selalu ada. Ketika Anda diundang ke sekolah sebagai peserta pelatihan, atau mungkin istilahnya seperti training, Anda harus dapat menunjukkan kesan pertama yang baik. Beberapa guru akan membawa Anda untuk mendampinginya dan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Jadi, berusahalah libatkan diri Anda sejak awal. Tawarkan diri untuk membantu para guru dan mulai berbicara tentang siswa, tentang bagaimana pengalaman Anda dalam mengajar, tentang bagaimana pembelajaran dimulai dan diakhiri, bagaimana guru mendapatkan perhatian, dan bagaimana mereka menjaga semuanya tetap berjalan secara kondusif. Namun di luar semua itu, bersiaplah dengan humor para guru yang berpengalaman, atau para guru senior yang akan menggoda dan menakut-nakuti Anda tentang tekanan-tekanan ketika mengajar. Sebelum tiba di sekolah, perjelaslah apa yang akan Anda lakukan. Jangan mengira datang ke sekolah hanya untuk berdiam diri mengamati saja. Berilah kesan yang baik. Ucapkan selamat pagi, perkenalkan diri lebih dulu sebelum ditanya apa yang akan Anda lakukan di tempat itu. Namun, dalam menunjukkan hal-hal tersebut atau ketika akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetap harus dapat memilih momen yang tepat. Lihat situasi dan kondisi. Apakah kepala sekolah atau para guru yang kita ajak bicara ini sedang sibuk atau tidak? Selain mempersiapkan atau memperjelas apa yang akan Anda lakukan ketika pertama kali ke sekolah, Anda juga perlu mengamati dan mencari tahu di mana peralatan kelas disimpan, bagaimana kebijakan di sekolah itu bekerja, apa saja aturan-aturan yang ada di dalam kelas tersebut. Tidak ada guru yang menginginkan peserta pelatihan atau peserta trainingnya yang pasif, yang tindakannya bagaikan penyedot debu yang hanya mengamati dan menyerap informasi tanpa adanya tindakan. Maka, libatkan diri Anda sejak awal. Berinteraksi dengan anak-anak, membantu mengajarkan anak-anak. Bangunlah kehadiran Anda di dalam kelas. Jika Anda gagal membangun kehadiran di dalam kelas, maka Anda hanya akan menjadi seperti wallpaper atau hiasan dinding. Cepat atau lambat, tibalah saatnya percakapan pertama Anda dengan siswa dimulai. Beberapa dari mereka akan mewaspadai, melihat, dan mengawasi apa yang akan Anda lakukan. Ini akan menjadi momen tersulit untuk Anda. Bagaimana Anda dapat disukai di dalam kelas? Pertahankan percakapan Anda dengan siswa tentang topik pekerjaan yang mereka lakukan, tentang tugas, materi, lingkungan kelas, dan sekolah. Tunjukkan antusiasme Anda pada apa yang telah anak-anak lakukan atau kerjakan. Tujuan utama Anda adalah menjadi terbiasa untuk profesional. Selanjutnya, pelajari pertanyaan yang menghasilkan respon terbaik. Seorang pemula akan bertanya, "Maukah kamu mengeluarkan bukumu?" Yang jawabannya bisa jadi, "Tidak, terima kasih. Saya lebih suka membaca komik." Gantilah menjadi, "Keluarkanlah buku catatanmu." Adapun pertanyaan lain, "Apakah kamu duduk dengan benar?" Ini adalah pertanyaan yang mengundang masalah. Anak mungkin setuju untuk duduk dengan benar, tetapi Anda membiarkan kesempatan terbuka untuknya mengangkat bahu dan berkata, "Mengapa saya harus duduk seperti itu?" Gantilah menjadi, "Siapa yang sudah siap untuk belajar?" Pertanyaan seperti ini mungkin banyak digunakan oleh guru yang berpengalaman, karena
kelas tahu, itu berarti mereka harus menghentikan apa yang mereka lakukan dan mulai memperhatikan guru untuk bersiap dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Ardelia dengan NIM 1800816 dari kelompok 1. Pemateri ketiga yang akan menyampaikan tentang menunjukkan bahwa Anda adalah penanggung jawab kelas dan memegang kendali tanpa bereaksi berlebihan. Menunjukkan bahwa Anda adalah penanggung jawab kelas yang harus dilakukan. Yang pertama, menanggapi perilaku siswa. Yang kedua, berinisiatif untuk menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga, membuat permulaan yang baik. Perubahan utama selama pengalaman awal Anda mengajar adalah dari sebuah tahap di mana Anda menanggapi perilaku siswa ke titik di mana Anda berinisiatif untuk menjadi lebih kuat. Anda menjadi lebih baik dalam melihat upaya untuk sesi penyelesaian dan libatkan siswa dengan cepat dalam pekerjaan meskipun mereka sendiri. Kemungkinan besar kecepatan sesi Anda akan meningkat dan Anda akan mengerti bagaimana agar tidak tersesat ke dalam setiap permintaan siswa yang memungkinkan. Ada saat-saat penting ketika siswa memulai tugas dan Anda siap untuk mencapai awal yang baik. Jika Anda harus baru dalam mengajar, membuat permulaan yang baik dapat membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Karena beberapa siswa pandai dalam mencoba mengalihkan perhatian Anda. Anda ingin menanggapi dan membantu mereka, tetapi jika Anda melakukannya, terkadang mereka akan membawa Anda selangkah lebih jauh dari apa yang Anda coba capai. Beberapa siswa senang menemukan cara kreatif untuk membuat marah guru baru. Ketika Anda baru dalam mengajar, Anda akan menemukan bahwa mereka melakukan ini dengan berbagai cara, termasuk segala macam gangguan tingkat rendah. Maka, yang harus dilakukan adalah ketika sebagai pemula dalam mengajar, untuk mengatasi perilaku siswa yang menyimpang adalah dengan cara menanggapi tanpa bereaksi berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Sri Adiansi dengan NIM 1801764 dari kelompok 1 sebagai pemateri yang keempat yang akan memaparkan materi tentang menghindari konfrontasi dan mengubah perilaku buruk menjadi keuntungan Anda. Hindari konfrontasi. Konfrontasi yaitu konflik pada dua pihak. Dua pihak di sini adalah guru dan murid. Jadi, konfrontasi itu sangat-sangat harus dihindari. Cara untuk menghindarinya adalah yang pertama, hindari kontak fisik. Saat siswa mempunyai kesalahan, guru harus menghindari kontak fisik, apalagi untuk anak SD. Kenapa? Karena nantinya akan menjadi trauma untuk mereka dalam belajar dan akan menjadi masalah untuk kedepannya. Yang kedua, hindari bereaksi berlebihan. Bereaksi berlebihan seperti nada suara, gerakan, dan tindakan yang seperti orang yang gelisah, dan juga guru disarankan untuk berbicara dengan sopan dan lembut. Selanjutnya, ada mengubah perilaku buruk menjadi keuntungan Anda. Maksudnya di sini untuk keuntungan gurunya ya. Yang pertama, guru harus selalu tersenyum. Dengan selalu tersenyum, guru dapat menebarkan energi positif kepada murid-muridnya. Dan murid pun tidak akan sungkan atau ragu apabila mereka mempunyai masalah untuk mengungkapkannya kepada guru. Yang kedua, beri penjelasan tentang keinginan guru dan kebutuhan siswa. Jadi guru memberitahukan apa yang mereka inginkan dari seorang siswa untuk keuntungan guru dan juga keuntungan siswanya juga. Dan apa saja yang dibutuhkan siswa saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, ajak siswa berkomunikasi. Jadi di sini guru harus aktif untuk berkomunikasi kepada siswa untuk mengetahui kenapa masalah itu terjadi, apa penyebabnya, dan yang lainnya.